Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Kacong Top One Channel yang akan memberikan seputar perawatan tentang cucak hijau. Tapi sebelumnya subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng karena subscribe itu gratis. Oke, untuk kali ini saya akan memberikan perawatan seputar cucak hijau yang berkarakter hiper. Karakter hiper atau mudah istilahnya tipe panas atau mudah on kalau ketemu musuh. Oke teman-teman, malam ini saya agak flu, makanya agak serak-serak dikit dah, tapi yang penting kita fokus ke rawatannya. Oke. Untuk karakter cucak hijau yang karakter hiper itu ada 3. Satu, bodi kecil, bodi sedang atau medium, dan juga bodi besar. Antara 3 karakter ini untuk cucak hijau itu kita beda-beda rawatan. Pertama yang mau saya bahas adalah cucak hijau yang berkarakter sedang atau medium. Untuk cucak hijau yang bertipe hiper atau tipe panas. Oke. Untuk rawatan harian, kalau sepengalaman saya dalam menangani burung cucak hijau yang berkarakter hiper, itu untuk rawatan harian mulai dari pagi pengembunan itu kalau menurut saya itu harus untuk cucak hijau yang berkarakter hiper. Pagi-pagi embunkan dari jam 5 sampai matahari keluar atau jam 6. Habis itu selesai diembunkan, kita kasih extrafoding seperti jangkrik. Kalau bodi sedang atau bodi medium, untuk setelan EF-nya itu kita ambil tengah-tengahnya, tidak sedikit, tidak tinggi, kita ambil tengah-tengahnya. Istilahnya kalau misalnya kita 22 jangkriknya, atau pagi 2 sore 2 atau pagi 3 sore 3, itu untuk extrafoding jangkrik cukup. Kalau punya saya medium yang top one itu untuk jangkrik pagi 2 sore 2. Habis itu untuk penjemuran cucak hijau yang berkarakter hiper ini tidak usah terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang ini bisa mengakibatkan over birahi atau birahi tinggi. Jadi untuk penjemuran cukup 10 menit sampai 30 menit. Kita lihat reaksi burung kalau sudah dijemur, kalau sudah mangap, sudah gelisah, kita angkat, diteduhkan, diangin-anginkan. Kita kasih air minum. Setelah dikasih air minum, kita biarkan sampai dingin dulu. Habis itu kita bantu, kalau yang punya umbaran kita bantu dengan umbaran. Karena untuk cucak hijau yang berkarakter hiper, untuk umbaran ini sangat penting. Karena untuk umbaran ini, untuk cucak hijau yang berkarakter hiper itu untuk menguatkan otot-otot sayap. Karena nanti kalau sudah di arena lomba yang namanya cucak hijau hiper itu nafsunya untuk bertarung itu hipernya harus kuat. Di samping tenaga untuk ngentrop, jadi fungsi dari umbaran itu bisa memanjangkan nafas, roll tembaknya jadi panjang, volumenya jadi keras, dan durasi kerjanya bisa tahan lama dan bisa bermain berkali-kali, bisa naik
2 atau 3 sesi, bahkan bisa 4 sesi sekalipun kuat. Nah, jadi kalau karakter hiper, umbaran itu sangat penting. Nah, selesai diumbar tergantung kesibukan kecomania. Kalau misalnya umbarannya itu ada di dalam rumah, terus tempatnya aman, bisa diumbar mulai dari pagi sampai sore hari. Untuk pengumbaran cukup hari Senin, Selasa, Rabu, sama Kamis. Jumat, Sabtu istirahat. Nah, untuk settingan mandi untuk buta hijau yang berkarakter hiper, cukup kita kasih tempat mandi di umbaran seperti cepok batok, atau juga bisa dengan tempat minum ayam yang kotak itu juga bisa. Jadi tergantung dari kemauan buta hijau itu sendiri. Nah, untuk buah, untuk buta hijau yang berkarakter hiper, kalau menurut saya itu harus diselang-seling biar birahi pada buta hijau itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Untuk buah bisa diselingi dari Senin pakai pepaya, Selasa, Rabu kita pakai pisang, Kamis pepaya, Jumat, Sabtu, Minggu kita bisa pakai pisang. Bisa juga hari Sabtu kalau misalnya ada yang bisa pakai apel. Nah, untuk settingan di arena lomba untuk buta hijau yang berkarakter hiper ini harus hati-hati, soalnya kalau tidak bisa mengkondisikan di arena lomba, karakter hiper nanti bisa nakal di atas tantangan, bahkan tidak bisa jalan atau cuma loncat-loncat naik turun. Jadi kita harus pinter dalam mensiasati, kita harus jeli dalam merawat buta hijau yang berkarakter hiper di arena lomba, terutama pengkondisian di arena lomba. Nah, jadi untuk settingan dari H-6 sampai H-1 itu datar, cukup 2 pagi 2 sore atau 3 pagi 3 sore. Nah, jadi untuk H-1 juga sama, tidak ada penambahan. Jadi untuk jangkrik pagi 2, sore 2 atau pagi 2 sore 3, tergantung setelan kita untuk burung kita masing-masing. Jadi kita beralih ke H lomba. Nah, H lomba itu tetap pagi kita embun mulai dari jam 5 sampai jam 6. Habis itu kita angin-angin. Setelah diangin-angin kita kasih jangkrik 2. Habis itu kita mandikan. Kita kasih cepok mandi. Kalau pada hari H itu buta hijau berkarakter hiper itu mandinya puas, pure puas, pokoknya mandinya puas. Nanti saya jamin di arena lomba untuk karakter hiper ini nanti penampilannya bisa bagus. Soalnya karakter hiper kalau sudah mandi sebelum lomba, di rumah mandinya enak, nanti di lokasi lomba pasti dia mainnya jos. Habis itu setelah selesai mandi kita angin-anginkan. Setelah diangin-anginkan bulu kering, kita biarin bunyi-bunyi. Habis itu kalau burung kering baru kita prodong sampai nunggu berangkat ke lokasi lomba. Untuk berangkat ke lokasi lomba kita tidak usah menambahkan strapoding lagi seperti jangkrik tidak usah. Jadi kita tinggal berangkat ke lokasi lomba. Nah, sekarang pengkondisian di lokasi lomba. Nah, untuk karakter hiper yang mudah on, tipe panas, kalau sudah nyampe di arena lomba, kita biarin, kita cantolin burung kita biarin pakai prodong, kita biarin sampai dia bunyi-bunyi. Jangan terlalu jangan sampai di lapangan langsung buka kita ini. Jadi biarin dulu burung kita sambil bunyi-bunyi. Cari tempat yang teduh yang sekiranya tidak terkena sinar matahari. Habis itu kalau sudah burung kita sudah bunyi, nanti kurang
4 atau 3 sesi untuk di kelas cucak hijau. Kita buka prodong burung kita, jangan ditaruh di atas. Untuk karakter hiper kita taruh di bawah. Carikan tempat yang tenang, yang tidak ada burung-burung yang gacor seperti kacer, murai batu, apalagi cucak hijau. Jadi kalau sudah kurang 4 atau kita sesi, kita buka prodong kita ablak, kita lihat kondisi burung kita pada waktu di lapangan, apa sudah kenceng, apa sudah jambul, apa sudah ngentrok, kita dilihat dulu. Kalau sudah ngentrok, jambul, biarin emosinya sama birahinya keluar dulu, biarin. Nanti kalau sudah kurang 2 sesi di kelas cucak hijau, kita kasih colokan. Bisa kasih colokan untuk bekal dia nanti bertempur di atas gantangan. Seperti jangkrik, kita sesuaikan dengan setting harian. Jadi 2 sesi sebelum naik kita colok jangkrik 2 ekor atau 3 ekor yang agak kecil. Kalau besar-besar cukup 2 ekor saja. Tidak usah dikasih penambahan lain kalau cucak hijau yang berkarakter hiper atau karakter cepat on atau tipe panas. Kalau cuacanya panas, cukup dikasih jangkrik 2 ekor saja atau 3 ekor yang kecil-kecil. Kalau misalnya cuaca mendung mau hujan atau hujan, kita siasati dengan mencolok tambahan ulet Hongkong 1 atau 2 ekor, tapi yang putih. Ingat, yang putih saja, 1 atau 2 ekor, jangan lebih dari itu. Soalnya kalau lebih dari 2 atau 3 ekor bahkan 5 ekor itu nanti sifatnya panas. Cucak hijau yang sudah berkarakter mudah on atau karakter hiper, mudah panas, ini kalau nanti dikasih settingan yang panas seperti ulet Hongkong, dia nanti di atas gantangan pasti akan mainnya nakal, atau istilahnya ada juga yang ngempet. Ngempet di sini kalau menurut saya itu cuma jambul, ngentrok tapi tidak keluar isian. Itu yang dimaksud dengan ngempet. Atau ada juga yang mainnya nakal, naik turun sama nabrak jeruji, ngejar musuh. Itu. Terus kalau misalnya sudah 1 sesi atau 2 sesi cucak hijau mau dimulai, kita tutup burung kita. Kita buka resletingnya saja, biarin dia itu tetap menguasai kondisi di area suasana di arena lomba. Kalau sudah ada panggilan cucak hijau naik, baru kita bawa pelan-pelan cucak hijau dengan cara diangkat. Kita sambil dengerin masteran yang biasanya di rumah dimasteri seperti entah itu kapas tembak, cucak jenggot, gereja tarung, pokoknya sesuaikan dengan masteran yang di rumah. Nanti kita kasih masteran, kita bawa ke arena lomba, kita taruh di atas kursi di bawah terop. Nanti kalau misalnya sudah untuk cucak hijau yang berkarakter hiper, kita harus bisa mensiasati. Istilahnya kita naikkan belakangan. Soalnya untuk karakter hiper pada cucak hijau itu kalahnya di durasi. Kalau durasi penjuriannya terlalu lama, itu bisanya ada yang naik turun, ada yang ngejar musuh. Soalnya kan karakter hiper sudah mulai dari awal sampai tengah itu sudah mainnya sudah ngoyo, sudah ngontrok. Jadi untuk karakter hiper, kalau menurut saya lebih baik dinaikkan pada terakhir. Kalau misalnya musuhnya sudah banyak yang naik, kita lihat dulu mana yang naik, dan terus kondisi dari sangkar kita. Kalau cucak hijau hiper, kita lihat depan dan belakang musuh kita cari mana yang musuhnya itu yang narung. Jadi kita naikkan, kita hadapkan dengan musuhnya itu yang narung,
jangan lupa untuk tangkringan itu kalau misalnya musuhnya ngadap ke sini, burung kita harus juga ngadap ke sini biar dia itu langsung tarung. Nah kalau posisi tangkringannya musuhnya ke sini, kita ke sini, nah nanti bisa-bisa burung kita tidak narung, naik biasanya nakal, naik turun naik itu. Soalnya kalau burung cucak hijau yang karakter hiper itu biasanya itu nyari-nyari musuh. Nah, jadi kita harus pinter-pinter dalam menempatkan posisi cucak hijau di arena lomba. Yang cukup itu saja tips dari saya cara merawat burung cucak hijau yang berkarakter hiper atau berkarakter panas. Mudah-mudahan untuk perawatan ini cocok dengan burung-burung kicomania. Kalau misalnya cocok, bisa diterapkan. Cukup sekian tips dalam merawat cucak hijau yang berkarakter hiper, tipe medium atau tipe sedang dari saya. Oke, kita jumpa lagi di channel berikutnya.